Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan, baik itu kenikmatan rezeki, kenikmatan kesehatan, kenikmatan hidup hingga saat ini, sehingga kita juga bisa nih berkumpul lagi, bertatap muka kembali walaupun secara virtual dalam mata pelajaran ekonomi. Sholawat beriring salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Baik, ini dengan kelas 10 IE 1. Gimana kabarnya Anda semua? Sehat semuanya? Baik, sehat semuanya ya, alhamdulillah. Nah, untuk memulai pembelajaran kita kali ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga dengan kita berdoa, Allah mempermudah kita untuk bisa menuntut ilmu. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya kita absen terlebih dahulu ya. Anissa Rahma hadir, Putra hadir, Sanita hadir, Zaskia. Oke, hadir semuanya ya, kelas 10 IE 1. Oke, sudah siap belum nih memulai pembelajaran kita kali ini? Sudah siap? Oke, siap ya, harus siap ya. Oke, nah, berkenaan dengan materi kita kali ini, ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Materinya apa? Ada yang tahu? Oke. Materi kita kali ini yaitu berkenaan dengan bank sentral dan sistem pembayaran. Nah, ada yang tahu apa itu bank sentral, sistem pembayaran? Belum ya? Oke. Nah, pembelajaran kita ini kan mengenai bank sentral dan sistem pembayaran. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu memahami tentang pengertian bank sentral. Nah, memahami mengenai tujuan, fungsi, dan tugas bank sentral. Kemudian mengenai sistem pembayaran yaitu memahami pengertian sistem pembayaran. Lalu yang selanjutnya yaitu memahami peran Bank Sentral Republik Indonesia dalam sistem pembayaran. Oke, kita mulai materi yang pertama yaitu mengenai Bank Sentral. Nah, Anda semua sudah tahu apa itu Bank Sentral? Ada yang tahu? Oke. Nah, bank sentral itu merupakan suatu lembaga atau sebuah bank yang dalam negara itu merupakan bank induk dari semua negara, dari semua bank-bank yang ada di sebuah negara. Nah, berbicara mengenai bank induk nih, Ananda tahu bank induk yang ada di Indonesia atau bank sentral yang ada di Indonesia itu apa sih? Ada yang tahu? Bank sentral yang ada di Indonesia itu biasanya kita sebut dengan Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia itu apa, Bu? Nah, Bank Indonesia itu merupakan suatu lembaga yang independen. Arti dari independen yaitu bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain. Nah, di sini diterangkan di dalam slide bahwasannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 itu berbicara mengenai Bank Indonesia, mengatakan bahwa Bank Indonesia itu adalah suatu lembaga negara yang independen, artinya bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain kecuali untuk hal-hal yang secara tegas yang diatur di dalam undang-undang. Kemudian yaitu tujuan dari bank sentral. Nah,
bank sentral itu memiliki tujuan tunggal, di mana yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, dalam memelihara kestabilan nilai rupiah itu terbagi lagi menjadi dua aspek, di mana ada kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa. Kemudian yang kedua yaitu kestabilan terhadap mata uang lain atau mata uang asing. Nah, kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa itu yang menjadi tolak ukurnya adalah inflasi, di mana ketika suatu inflasi negara itu naik, maka mata uang akan menurun. Begitupun sebaliknya, atau mata uang itu akan rendah. Nah, yang kedua kestabilan terhadap mata uang lain atau mata uang asing, yang menjadi tolak ukurnya yaitu kurs. Nah, di mana ketika impor suatu negara itu lebih besar daripada ekspor, maka mata uang akan menurun. Kemudian sebaliknya, ketika ekspor lebih besar daripada impor, maka mata uang akan meningkat, nilai mata uangnya akan meningkat. Oke, selanjutnya yaitu berkenaan dengan fungsi bank sentral. Nah, apa sih sebenarnya fungsi dari bank sentral itu? Nah, dalam struktur moneter dikatakan fungsi bank sentral adalah sebagai pengendali peredaran uang. Nah, fungsi tersebut terbagi menjadi 3, di mana yaitu fungsinya yaitu bank sirkulasi. Nah, apa sih bank sirkulasi itu maksudnya? Nah, bank sirkulasi artinya bank sentral itu menjadi pemegang hak tunggal atau hak otorisasi dalam pengedaran uang kertas ataupun uang logam sebagai alat pembayaran yang sah. Oke, kemudian fungsi yang kedua yaitu bankers bank. Nah, bankers bank ini dimaksudkan yaitu bank sentral itu merupakan bankir atau bank dari bankir dari bank-bank yang ada di Indonesia. Nah, istilahnya kita katakan tadi bahwa bank sentral itu adalah induk dari segala bank-bank yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu lender of last resort. Nah, artinya yaitu bank sentral itu sebagai fungsinya pemberi pinjaman pada tingkat terakhir. Nah, apa maksudnya ketika sebuah lembaga atau pihak lain yang membutuhkan biaya ketika dia tidak mendapat pinjaman dari bank-bank yang lain, maka bank sentral ini menjadi tujuan terakhir atau menjadi pemberi pinjaman terakhir bagi pihak-pihak yang memerlukan. Kemudian selanjutnya yaitu berkenaan dengan tugas bank sentral. Nah, tugas bank sentral itu ada 3 yang tertera di slide ya. Biasanya tugas bank sentral ini kita sebut dengan 3 pilar. Yang pertama yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kemudian yang kedua mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Kemudian yang ketiga yaitu stabilitas sistem keuangan. Oke, selanjutnya yaitu berkenaan dengan sistem pembayaran nih. Oke, untuk memahami apa itu sistem pembayaran serta peran Bank Indonesia terhadap sistem pembayaran, Anda semua tolong perhatikan video yang Ibu putar ini agar Anda semua paham nih mengenai sistem pembayaran. Oke, Ibu mulai ya. Silahkan dipahami, dicatat jika perlu. Seiring dengan majunya zaman dan teknologi, banyak aspek kehidupan manusia menjadi terasa lebih mudah. Salah satunya dalam hal belanja. Kamu pasti pernah belanja online kan? Karena kemajuan teknologi sekarang, kamu tidak perlu lagi bertemu dengan penjualnya. Hanya perlu kuota, klik, transfer, dan barang akan datang.
Sistem pembayaran yang sebelumnya harus tunai, bertemu dengan penjual langsung dapat diminimalisir menjadi lebih mudah dan tidak perlu bertemu langsung. Salah satunya dengan transfer via bank. Penasaran kenapa sistem pembayarannya bisa semudah itu? Dan siapa yang mengatur hal tersebut? Yuk, aku akan mengajakmu mengenal sistem pembayaran. Eits, sebelumnya kamu tahu belum apa itu sistem pembayaran? Saat kamu membeli barang, pasti uang kamu akan berpindah ke penjual kan? Nah, sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain ini yang disebut sistem pembayaran. Alat yang digunakan pun beragam, mulai dari pembayaran tunai dengan uang kartal, cek, wesel, giro, dan lain-lain. Lembaga yang bertanggung jawab dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia sebagai bank sentral berperan besar dalam sistem pembayaran ini. Apa saja ya kira-kira perannya? Yang pertama, regulator, di mana Bank Indonesia membuat peraturan untuk mendukung kelancaran sistem pembayaran. Contohnya nih, Peraturan Bank Indonesia atau PBI nomor 14/23/PBI/2012 tentang transfer dana. Peraturan ini juga yang memudahkan kamu dalam bertransaksi online. Yang kedua, perizinan, di mana Bank Indonesia berperan memberikan izin terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sistem pembayaran. Yang ketiga, pengawasan. Agar kegiatan pembayaran berjalan dengan baik, Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap proses pembayaran ataupun terhadap aktivitas para pelaku yang terlibat dalam sistem pembayaran. Yang keempat, operator. Untuk mencapai kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia perlu mengatur dan mengelola sistem pembayaran nasional agar lancar. Bank Indonesia menyediakan layanan sistem pembayaran, yaitu Bank Indonesia Real Time Gross Settlement atau BI RTGS, dan Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia atau SKNBI. For your information, sistem BI RTGS itu muara seluruh penyelesaian transaksi keuangan di Indonesia loh. Yang kelima, fasilitator. Ya, Bank Indonesia memfasilitasi pengembangan sistem pembayaran oleh industri yang bergerak dalam bidang jasa keuangan. Bank Indonesia ternyata juga melakukan transaksi-transaksi lain seperti operasi pasar terbuka, menyelesaikan tagihan, serta transaksi-transaksi yang berkaitan dengan rekening pemerintahan dan lembaga keuangan internasional yang ada di Bank Indonesia. Nah, itu tadi sistem pembayaran dan peran bank sentral, yaitu Bank Indonesia dalam mempermudah sistem ekonomi Indonesia. Nah, sudah jelas ya berkenaan dengan video tadi dijelaskan adanya apa itu sistem pembayaran, kemudian peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Oke, Ibu minta satu orang menjelaskan mengenai apa itu sistem pembayaran yang sudah kita lihat tadi bersama-sama berkenaan dengan video yang membahas mengenai sistem pembayaran. Silahkan Anissa. Baik. Benar ya, bahwasannya sistem pembayaran itu merupakan seperangkat aturan yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana untuk memenuhi kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Kemudian peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Nah, ada berapa tadi kira-kira peran Bank Indonesia? Ada 5 ya peran Bank Indonesia. Yang pertama yaitu ada regulator, kemudian perizinan, kemudian pengawasan, lalu yang keempat operator, dan yang kelima fasilitator. Nah, kelima peran tadi sudah dijelaskan, Ibu cantumkan videonya berkenaan dengan peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Baik, sekian materi kita kali ini berkenaan dengan Bank Sentral dan Sistem Pembayaran. Baik, untuk Ananda semua, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum dipahami berkenaan materi kita kali ini, boleh ditanyakan. Silahkan yang ingin bertanya. Baik, tidak ada yang ingin bertanya ya. Ibu rasa semuanya sudah paham berkenaan dengan materi Bank Sentral dan Sistem Pembayaran. Oke, untuk mengakhiri materi kita kali ini yaitu Ibu minta ada yang menyimpulkan mengenai materi kita kali ini. Ayo, siapa yang mau? Baik, silahkan Putra.
Baik, betul ya bahwasanya materi kita berkenaan dengan bank sentral dan sistem pembayaran yang sudah dijelaskan Putra tadi. Artinya Putra sudah paham berkenaan dengan bank sentral dan sistem pembayaran. Dan Ibu harap semuanya teman-teman yang lain selain Putra juga paham nih mengenai bank sentral dan sistem pembayaran. Oke, untuk untuk mengetahui lagi atau untuk memperdalam pengetahuan kalian semua berkenaan dengan bank sentral dan sistem pembayaran, Ibu akan memberikan tugas. Nanti Ibu akan share di WA group atau classroom. Nanti Ibu beritahu. Nah, pengerjaannya selama 3 hari. Maka dalam 3 hari Anda semua harus menyelesaikan dan mengirim tugas tersebut kepada Ibu. Baik, kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri dengan mengucapkan Baik, kita akhiri pembelajaran kita kali ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu hari ini, dan Ibu akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.